Oke, selanjutnya saya akan melakukan penilaian terhadap fungsi koordinasi. Jadi salah satu fungsinya adalah kita menilai bagaimana koordinasi antar anggota-anggota gerak tubuh dan keteraturan gerakannya. Nah, jadi yang ada 4 tes yang akan dilakukan. Pertama itu tes Romberg, kedua tes berjalan atau tes walking, yang ketiga itu nanti tes finger test, dan yang terakhir itu Diado Kinesia. Nah, jadi sebelumnya Bapak Gusti tunggu sebentar deh. Ya. Nah, setelah tangan, maka penilaian yang pertama kita lakukan, pasien bisa berbaring ataupun duduk ya. Ini pasien duduk ya, saya minta pasien duduk. Pertama kita lakukan finger to finger test ya. Finger to finger test ini adalah menilai keteraturan gerakan pasiennya, apakah ada tremor dan lain sebagainya ya. Kita minta pasien posisi lengannya ekstensi ya Bapak Gusti. Ya Bapak Gusti nanti dalam posisi begini nanti sentuh hidungnya ya. Saya kasih contoh begini, bisa 2 kali ya, secara cepat dan juga lambat ya. Oke, Bapak Gusti bisa sentuh secara lambat hidungnya. Oke. Nah, di sini terlihat pasien bisa menyentuh hidung ya, bisa diturunkan. Yang kedua, Bapak Gusti bisa sentuh secara cepat ya hidungnya. Nah, ini pasien bisa menyentuh secara cepat hidungnya. Kemudian yang kedua itu tes Diado Kinesia ya, meminta pasien kita Bapak Gusti bisa fleksikan tangannya dua-duanya. Ya, minta fleksi tangan dua-duanya. Kemudian dalam posisi palmarnya di atas ya. Kemudian Bapak Gusti bisa ikuti gerakan saya nanti begini ya. Nah, Bapak Gusti lakukan selama beberapa kali ya, secara cepat ya. Oke, Bapak Gusti bisa balik dulu ya. Bapak Gusti bisa lakukan yang seperti saya contohkan tadi ya, balik tangannya ya. Oke, supinasi dan pronasi. Oke, selesai Bapak Gusti. Ya, Bapak Gusti bisa berdiri di sini ya. Nah, Bapak Gusti bisa menghadap ke sana. Oke, selanjutnya saya akan melakukan penilaian, yaitu saya akan melakukan tes Romberg. Nah, tes Romberg di sini kita minta pasien berdiri ya. Bapak Gusti bisa rapatkan kaki, rapat sekali ya. Ya, pasien rapatkan kaki ya. Kemudian Bapak Gusti kita nilai ya pada posisi mata terbuka ya, apakah masih bisa berdiri secara normal. Bapak Gusti bisa tutupkan mata. Nah, dan pada saat mata tertutup, apakah pasien itu masih bisa berdiri secara normal ya. Bapak Gusti bisa dibuka. Nah, kemudian selanjutnya di tes Romberg ini ya, kita lihat ya pada pasien. Nah, pada pasien ini pada saat kita akan menilai 2 lesi di sini. Ada lesi proprioseptif atau ataksia, dan yang kedua itu lesi cerebellum. Nah, kalau lesi proprioseptif, pada saat pasien ini membuka mata dan menutup mata, maka terdapat perbedaan. Pada saat membuka mata, pasien masih berdiri secara normal, tapi pada saat disuruh menutup mata, maka pasien itu biasanya terjatuh. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia lesinya di cerebellum, nah maka tidak ada perbedaan antara membuka dan menutup mata. Jadi pasien biasanya pas membuka maupun menutup, pasien biasanya langsung jatuh ke bawah. Kemudian posisi kaki pasien juga biasanya agak lebar. Jadi pasien susah dalam merapatkan kakinya. Jadi posisinya biasanya lebar untuk mengimbangi agar dia tidak jatuh. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Gusti ya. Bapak Gusti setelah ini kita lakukan tes walking atau tes berjalan. Jadi Bapak Gusti ini seolah-olah ada garis lurus di sini ya, Bapak Gusti lihat. Kemudian Bapak Gusti berjalan ya, menyentuhkan ujung tumit ya ke kaki yang lain seperti ini ya, saya contohkan. Ikuti garis lurusnya ya Bapak Gusti. Ya, Bapak Gusti bisa berjalan dan mata terbuka terlebih dahulu ya. Ya Bapak Gusti. Ya, oke. Kita lihat pasien bisa berjalan mengikuti garis lurus dan normal ya. Kemudian yang kedua kita lakukan dengan cara menutup mata. Jadi Bapak Gusti menutup mata ya, dan Bapak Gusti bisa berjalan ya. Kita lihat pasien tampak agak sedikit kurang seimbang. Nah, kemudian ya Bapak Gusti selesai ya. Bapak Gusti bisa kembali duduk lagi ya. Saya izin cuci tangan dulu ya.